Baik, tolong Mas Dandung dijelaskan. Soal pengesahan biar dibacakan. Oke. Oh, dari masukan tadi ya. Mungkin Pak Ruslan aja menyampaikan. Silakan Pak Ruslan akan menyampaikan 1 atau 2 poin terkait dengan program organisasi. Ya, terima kasih Pak Ketua Sidang, Pak Dandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi tanggapan yang disampaikan oleh BPD Gapensi wilayah Timur, wilayah Tengah, dan wilayah Barat. Kemudian saya akan menyampaikan terhadap sedikit perubahan dari rancangan program organisasi, kemudian rancangan program kerja dan APBO, serta nanti pokok-pokok pikiran yang tentunya akan kita sesuaikan dengan disampaikan oleh Pak Menteri PUPR, yang disampaikan oleh Menteri Investasi, dan hasil diskusi itu ada perubahan situ. Nah, dari tanggapan yang disampaikan oleh wilayah Timur di sini tentunya akan dimasukkan di dalam pokok pikiran. Yang kedua tentang mengelola keanggotaan, itu terkait dengan yang disampaikan oleh wilayah Tengah, bahwa sistem rantai pasok itu harus kemudian dikembangkan dan harus jadi di tahun 2022 ini. Yang kedua adalah keterwakilan. Jadi ini usulan BPP untuk dibuat di dalam program kerja ini kita akan tuangkan di dalam program organisasi terkait substansi keterwakilan 3 wilayah di dalam akte perubahan P3GKB, dan kedua adalah untuk optimalisasi sistem rantai pasok. Jadi tentang ini kami akan tambahkan di dalam rancangan program organisasi untuk disetujui pada sidang ini adalah itu ada 6 poin di situ. Kita tambahkan 1 lagi, bahwa melibatkan seluruh BPD dalam penyusunan pedoman organisasi yang terkait lembaga atau badan usaha yang dibentuk oleh BPP Gapensi dengan membentuk tim sebagaimana usulan dari Barat. Ada tim yang nanti akan membuat aturannya, kemudian akan ditetapkan oleh BPP tentunya melalui persetujuan pada rapat pengurus. Kalau kita bicara rapat pengurus, ini adalah Rakernas gitu ya, yang diputuskan kemarin, dan kemudian atau dalam bentuk rapat musyawarah, rapat umum anggota yang kemarin juga ditetapkan di dalam Munastus. Itu sekira tambahannya, redaksinya insya Allah tidak mencederai sidang ini gitu ya Pak Nasrun ya. Jadi kita sudah tangkap semua, dan ini masuk ke dalam program organisasi yang menjadi amanat Mukernas ini kepada BPP Gapensi. Jadi ada program organisasi yang nanti kemudian mengamanatkan merubah anggaran dasar dari LSBU Gamana Krida Bakti. Itu tambahan Pak Ketua Sidang, terima kasih. Terima kasih. Izin saya bacakan ketetapannya atau saya bacakan dulu ya. Oke, terima kasih. Nanti saya bacakan, akan ditetapkan oleh pimpinan sidang. Akan ada 2 ketetapan, yaitu terkait dengan, saya bacakan aja. Oh enggak, ini Bung yang tadi belum kelewatan. Enggak, yang pengesahan laporan kegiatan dibikinkan enggak? Oke. Ketetapan Musyawarah Kerja Nasional Gapensi nomor 04/Mukernas Gapensi/2022 tentang pengesahan laporan kegiatan Badan Pengurus Pusat Gapensi untuk tahun 2019-2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Kerja Nasional Gapensi di Jakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan: 1. Menerima baik laporan kegiatan BPP Gapensi untuk tahun 2019-2021 sebagaimana terlampir pada ketetapan ini. 2. Menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPP Gapensi atas hasil kerja yang telah dilaksanakan dalam menjalankan program kerja dan keputusan-keputusan Munas 14 Gapensi tahun 2019 dan Munasus Gapensi tahun 2019.
Ketetapan ini berlaku sejak di tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Mukernas Gapensi tahun 2022. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2022, Musyawarah Kerja Nasional Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia ditandatangani pimpinan sidang tetap Ketua Insinyur Baskoro Effendi, Wakil Ketua Dandung Sri Harninto, Sekretaris Bapak Ruslan Rifai, anggota Hasrat Lukman, anggota Bapak Sri Stiorini. Oh, kebalik ya. Sekretaris Pak Hasrat Lukman, anggota Bapak Ruslan Rifai, anggota Ibu Rini. Saya sekalian bacakan karena tadi sudah ditambahkan oleh Pak Ruslan, insya Allah nanti redaksionalnya akan dilengkapi terkait dengan penetapan program organisasi. Ketetapan Musyawarah Kerja Nasional Gapensi nomor 05 Mukernas Gapensi 2022 tentang program organisasi. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Kerja Nasional Gapensi tahun 2022 di Jakarta menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan satu, sambutan pengarahan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ketua Kehormatan BPP Gapensi, Ketua Pengawas BPP Gapensi, dan Ketua Umum BPP Gapensi. 2. Laporan kegiatan BPP Gapensi tahun 2019-2021. 3. Rancangan Komisi A terkait dengan program organisasi yang telah disiapkan oleh Panitia Pengarah atau SC Mukernas Gapensi 2022. 4. Pemandangan umum dan laporan dari masing-masing daerah yang pada sidang paripurna kedua tanggal 22 Januari 2022. 5. Pembahasan dan perumusan dalam sidang komisi saat ini yang sedang berlangsung. Kemudian 6. Keputusan sidang paripurna 3 Mukernas Gapensi pada tanggal 22 Januari. Memutuskan hasil Komisi A program organisasi yang telah disempurnakan sebagaimana terlampir menjadi ketetapan Mukernas Gapensi tahun 2022. 2. Menugaskan kepada Badan Pengurus Pusat Gapensi masa bakti 2019-2021 untuk menjabarkan dan melaksanakan ketetapan tersebut. 3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari. Musyawarah Kerja Nasional Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional pimpinan sidang ditandatangani Ketua Insinyur Baskoro Effendi, Wakil Ketua Dandung Sri Harninto, Sekretaris Hasrat Lukman, anggota Bapak Ruslan Rifai, anggota Ibu Sri Stiorini. Demikian, silakan pimpinan sidang untuk ditetapkan. Baru yang A aja Pak, program organisasi. Baik, apakah ketetapan program A organisasi ini dapat diterima? Sekali lagi, apakah dapat diterima? Sekali lagi, bisa diterima? Baik, terima kasih. Silakan, selanjutnya ketetapan program APBO. Pembahasan program kerja dan APBO, silakan. Oke, terima kasih. Saya selaku Wakil Ketua diminta untuk memilih, nanti juga akan dibantu oleh Pak Ruslan terkait pembahasan mestinya di Komisi B, yaitu program kerja dan APBO. Bapak-Ibu sekalian, kita sudah berjalan hampir finish nih. Tinggal ada dua hal besar, yaitu program kerja dan APBO, dan nanti terakhir adalah pokok-pokok pikiran. Nah, Bapak-Ibu sekalian, karena ini sekaligus sidang pleno, jadi kita akan mempersingkat waktu, karena nanti tidak ada komisi yang melaporkan di pleno. Jadi ini sekaligus menjadi ketetapan pleno dan sekaligus menjadi ketetapan Mukernas. Oke, Bapak-Ibu sekalian, saya akan dibantu Pak Ruslan terkait dengan rancangan program kerja dan APBO. Kalau bisa mulai dibuka. Ya. Oke, ya nanti Pak Ruslan. Sudah tayang ya? Oke, ini adalah hal yang sudah kita koreksi ya, terkait hasil Pramukernas pada tanggal 17, yang kita mulai dari jam 10 kalau nggak salah sampai sore, di mana ada beberapa hal yang cukup alot dan kita sudah selesaikan kalau nggak salah kemarin jam 4 ya, atau setengah 4 saya lupa. Nah, ada beberapa hal yang memang ada beberapa adjustment. Untuk itu saya mohon dibantu Pak Ruslan untuk menjelaskan. Jika memang masih ada koreksi, silakan nanti kita diskusikan. Semoga ini untuk penetapan hasil dari Komisi B, yaitu program kerja dan APBO,
bisa juga kita selesaikan dengan cepat tanpa mengurangi makna dan akurasi, karena kita ketahui untuk program kerja ini akan juga diamanahkan kepada BPP untuk menyelesaikan di sisa paruh waktu yang tinggal 2,5 tahun nanti, insya Allah sampai 2024 bulan Maret, termasuk hal-hal yang agak krusial ya yang kemarin dibicarakan dengan APBO, karena terkait dengan penerimaan BPP dan BPC, saya pikir kita harus tuntaskan. Kalau kemarin kan masih ada yang ngambang gitu ya, nah kita harus ketok palu sekarang supaya itu kemudian menjadi pegangan. Untuk itu saya mohon Pak Ruslan untuk bisa membantu yang sudah memberikan catatan lengkap terkait dengan rancangan program kerja dan APBO. Silakan Pak. Ya, makasih Pak Dandung. Mungkin yang ditukar dulu anggapannya program kerjanya dulu, Mas. Jangan APBO dulu. Oke, program kerja, dari program kerja ini mulai dari narasi pembukaannya sekiranya tidak ada usulan perubahan dari hasil Pramukernas, kemudian di rancangan rancangan program kerjanya mulai dari program kerja strategi 1 itu tidak ada masukan perubahan ya. Kemudian kita masuk ke strategi 2 dari usulan Jawa Timur meminta diganti menjadi langsung ke tabel Mas, ke bawah ya. Lalu kemudian tadi tentang Pemda di rancangan strategi 2 program 21 usulan ditambah diganti Pemda menjadi Pemprov, Pemkap dan Pemkot itu sudah kita ganti. Lalu di program 22 usulan tentang bukan cuma KPPU, BPKP tapi juga dimasukkan mengadakan kerjasama yang intens dengan BPK. Lalu di program strategi 3 tidak ada usulan perubahan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sudah hasilkan dari rancangan program kerja sudah dipahami oleh para peserta yang hadir dalam Mukernas ini, dan insya Allah ini akan menjadi tugas pokok daripada pengurus BPP untuk melaksanakannya. Jadi program dari strategi 1 sampai strategi 2 dan 3 itu ada hanya sedikit perubahan narasi dari program kerjanya. Nah, yang selanjutnya saya selesaikan dulu kemudian dari rancangan APBO. Ibu sekalian, tolong diganti layarnya. Oke, program kerja dulu. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut ke APBO, apakah masih ada tanggapan terkait dengan program kerja yang sudah dikoreksi oleh catatan Pak Ruslan? Mungkin siapa tahu masih ada yang ketinggalan. Silahkan, itu sudah terupload, sudah bisa di-download, jadi hasil rapat Pramukernas tanggal 17 itu sudah kita cocokkan, sudah kita masukkan, dan kita sudah upload di web. Silahkan kalau masih ada terkait dengan program kerja. Kalau tidak ada saya tanya apakah lanjut? Lanjut APBO ya? Lanjut. Oke. Baik, silakan Pak Nur, Silakan lanjut APBO. Pak Ruslan. Silakan Pak Ruslan, APBO Pak Ruslan. Mana ya, ada koreksi. Oke, Bapak Ibu sekalian, bahwa di rancangan program APBO saya perlu pertegas lagi bahwa variabel. Mohon maaf, ditampilkan APBO sudah ya? Oh iya, udah oke. Variabel-variabel yang ada di APBO, di rancangan APBO itu adalah variabel untuk masukan kepada rencana anggaran dan pengeluaran dari organisasi. Di sini ada beberapa variabel. Pertama adalah saya sampaikan kembali, penerimaannya itu 3 variabel. Pertama adalah dari uang iuran, ya. Yang kedua adalah dari hasil proses LSBU. Di sini dilibatkan seluruhnya mulai dari BPP, BPD dan BPC. Maka penerimaan untuk BPP itu akan dimasukkan sebagai variabel penerimaan. Dan ketiga adalah hasil usaha dari lembaga atau badan usaha yang dibentuk oleh BPP, yang dibentuk oleh Gapensi, di mana amanatnya kemarin di perubahan anggaran dasar itu akan dibentuk oleh BPP. Kemudian PO-nya nanti itu harus didiskusikan dengan tim yang diusulkan oleh Pak TM tadi. Ada mungkin tim 9 atau tim 18 atau tim 34, nanti kita dalam waktu singkat kita akan segera bentuk.
sehingga seluruh PO-PO yang diamanatkan di dalam anggaran dasar kemarin itu kita dapat selesaikan dalam waktu singkat. Nah, kemudian dari porsi keuangan variabel penerimaan iuran anggota ada usulan perubahan terkait dengan cabang ibu kota provinsi yang sebelumnya pembagiannya adalah 60, 30 dan 10, ini kemudian atas usulan dari DKI ya ini menjadi 50, 40 dan 10. Jadi cabangnya iya. Ada coba. Coba lihat, ya. Perubahannya dari perubahannya dari 45 10 menjadi 50 kembali ke 45 tadi malam. Jadi tidak berubah dong. Oke. Ya. Gimana? Nanti saya serahkan ketua sidang menyampaikan. Nah, kemudian tentang pembagian yang diperoleh dari keuntungan bersih LSBU GKB itu 10% saja yang dimasukkan sebagai variabel penerimaan di dalam APBO ya. Nah, misalnya kalau Bapak lihat di dalam itu ada ada penerimaan 900 juta itu dari hasil usaha di tabel yang besar, yang bawah lagi coba. Itu adalah setelah misalnya di dalam hasil audit laporan akuntan publik daripada LSBU di akhir tahun, maka misalnya ditetapkan tadi sudah diminta dilibatkan 3 wilayah di dalam struktur organisasi LSBU yang mungkin nanti kita bahas di dalam tim. Itu misalnya keuntungan bersihnya ada 1 miliar, maka di sini 900 juta diterima, 900 juta akan diterima karena harus membayar pajak dividen, PPh dividen itu sebesar 10%, maka yang masuk ke kas di dalam penerimaan BPP 900 kemudian dikeluarkan sebagai pembinaan daerah didistribusikan sebesar 810 juta. Nah, nanti pembagiannya bagaimana itu nanti tim yang tadi usulan Pak TM yang bekerja berdiskusi untuk menjadi ketetapan organisasi. Begitu sekira perubahannya Pak, yang dari sebelum pra yang kita bahas di pra, kemudian kami menampung seluruh saran, pendapat, rekomendasi dari teman-teman BPD dan hasilnya adalah rancangan yang ada di depan kita. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ruslan. Itu mungkin dikoreksi aja Pak siapa? Ya, jadi saya bacakan dulu sebelum disetujui nanti, ya, supaya ini jelas, karena ini tentang pembagian porsi keuangan. Ini penting bagi BPD dan BPC dan kita-kita yang di daerah, karena banyak yang nanya. Saya bacakan ulang, tolong diperhatikan. Pembagian porsi keuangan. Pembagian keuangan antara BPP, BPD, dan BPC Gapensi mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ART Gapensi pasal 35. Perimbangan pembagian keuangan yang diperoleh dari uang pangkal, uang iuran, dan jasa pelayanan penerbitan sertifikat badan usaha ditetapkan sebagai berikut. A. Untuk BPC sebesar 60%, untuk BPD sebesar 30%, untuk BPP sebesar 10%. Khusus untuk cabang-cabang di ibu kota provinsi, pembagian uang pangkal, uang iuran, dan uang jasa pelayanan sertifikasi penerbitan sertifikat badan usaha diatur sebagai berikut. A. Untuk BPC 45%, untuk BPD 45%, untuk BPP sebesar 10%. Jelas? Setuju? Setuju? Baik. Tolong ketetapannya dibacakan Pak Dandung. Sebentar, tadi ada kesalahan sekretaris dan anggota, diketik ulang sebentar. Iya. Jadi itu tolong diketik yang BPC menjadi tetap sama menjadi 45, yang Akbar ya di belakang, yang
A4545. Ini kan Bu yang misalkan juga. Nah kemudian ini Pak, saya nggak tahu Pak Baskoro terkait dengan yang poin pertama, uang iuran dan jasa pelayanan penerbitan sertifikat badan usaha. Saya nggak tahu apakah itu hanya uang iuran saja atau juga termasuk jasa pelayanan LSBU, karena di bawah itu juga udah ada pengaturan LSBU, jadi kayak redundant gitu ya. Kan di bawah sudah ada pembagian keuangan yang diperoleh keuntungan bersih LSBU Gapensi. Sementara yang di atas itu ada uang iuran dan jasa pelayanan penerbitan SBU. Itu mungkin yang jasa pelayanan penerbitan sertifikat badan usaha tidak ada gitu ya? Coret ya, karena di bawah sudah ada, jadi redundant gitu diulang. Coba yang, bukan itu atasnya, jadi uang iuran saja. Uang pangkal dan uang iuran, nah dan jasa pelayanan penerbitan itu dihapus, ditetapkan sebagai berikut. Benar gitu ya Mbak Rini ya? Iya, betul Mbak Rini ya. Hah? Benar seperti ini ya? Iya, udah. Karena di bawahnya sudah ada di keuntungan bersih dari LSBU diatur sebagai berikut. Gitu ya? Ah ya sudah, oke. Oke, terima kasih. Yang bawah pembagian keuangan di keuntungan bersihnya, loh kan sudah benar Pak itu Pak. 4545. Oh iya itu juga sama redundant juga yang khusus cabang-cabang pembagian uang pangkal, uang iuran dan jasa pelayanan sertifikasi juga redundant juga karena di bawah sudah diatur lagi. Gitu ya? Ya. Setuju? Setuju? Ya? Oke. Bacakan aja Pak. Oke, saya bacakan terkait dengan ketetapan instruksi ada? Oh silakan Pak Edi. Mohon diberikan mic, bukan Mike Tyson. Tolong mic-nya Pak Ditya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan sidang, saya hanya menyampaikan dan mengingatkan kembali, ini kejadian di mana-mana di daerah bahwa keluhan daripada ex anggota Gapensi yang keluar dan tidak melakukan registrasi KTA, itu uang pangkal itu menjadi momok bagi mereka karena denda yang uang pangkal itu bagaimana itu? Saya kan kemarin sudah sampaikan bahwa denda uang pangkal itu kalau bisa dihapus karena kita harus ada program untuk menarik kembali ex anggota Gapensi. Itu Pak, tolong di mana dimasukkan. Makasih. Ya, mungkin Pak Roslan, silakan Pak Roslan. Iya Pak Edi, ini sebenarnya sebagaimana amanat di anggaran dasar ya kemarin, itu tetap ada uang pangkal. Namun pada setiap akhir tahun BPP menerbitkan juklak her registrasi. Nah dalam juklak her registrasi itu memang tidak bisa ditetapkan. Amanatnya silahkan BPD menghilangkan uang pangkal. Ya Pak ya. Jadi kebijakan per tahun kita lihat perkembangan anggota kita. Kalau memang anggota kita sudah cukup, orang lain mau masuk gitu ya silakan kita tetapkan uang pangkal. Tapi kembali lagi juklak yang diterbitkan oleh BPP perlu ditinjak lanjutin menjadi juknis oleh BPD Gapensi. Melihat kondisi di daerahnya. Mungkin itu penjelasannya. Terima kasih. Baik, jelas Pak Edi ya? Oke, terima kasih. Terima kasih. Setuju? Baik, Pak Danung tolong bacakan ketetapannya Pak. Oke, sebelum saya bacakan, saya itu ada peserta yang agak aneh ini. Warnanya pink, dekatnya Erwin ya. Coba angkat tangan, ada boneka pink di situ. Jadi terdaftar sebagai anggota Gapensi enggak itu? Ini apa namanya? Spirit doll. Oke, terima kasih. Intermezzo, Pak. Saya bacakan ketetapan Musyawarah Kerja Nasional Gapensi nomor 06. Tadi yang 05 tentang program organisasi, ini yang 06 tentang program kerja dan anggaran pendapatan dan belanja organisasi atau APBO. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Kerja Nasional Gapensi tahun 2022 di Jakarta menimbang dan seterusnya mengingat
dan seterusnya, memperhatikan, dan seterusnya, memutuskan, menetapkan hasil Komisi B, program kerja dan APBO yang telah disempurnakan sebagaimana terlampir menjadi ketetapan Mukernas Gapensi tahun 2022. 2. Menugaskan kepada Badan Pengurus Pusat Gapensi masa bakti 2019-2024 untuk menjabarkan dan melaksanakan ketetapan tersebut. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2022, Musyawarah Kerja Nasional Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, pimpinan sidang tetap ditandatangani. 1. Ketua Baskoro Effendi. 2. Wakil Ketua Dandung Sri Harninto. 3. Sekretaris Hasrat Lukman. 4. Anggota Ruslan Rifai. 5. Anggota Ibu Sri Setiorini. Terima kasih. Tinggal satu lagi, pokok pikiran. Pantun dulu. Tanah landai luas di Padang, indah serasi bunga berseri. Biarpun badai datang menghadang, organisasi Gapensi tetap kokoh berdiri. Tepuk tangan untuk Gapensi dong. Baik, silakan Pak Ruslan. Pembahasan pokok-pokok pikiran atau Pak Dandung, silakan. Oke, kita sekarang menginjak agenda terakhir. Ini saya buka saja, nanti mungkin Mbak Rini yang mimpin ya. Boleh? Kan Mbak Rini belum mimpin, nanti ini. Kan kita sudah kebagian, tinggal Mbak Rini Pak yang belum kebagian. Mimpin pokok-pokok Oke, pikiran. bisa dibuka rancangan pokok-pokok Pikernas, rancangan pokok-pokok pikiran Mukernas Gapensi tahun 2022. Untuk itu kami serahkan kepada Mbak Rini untuk mimpin terkait dengan pembahasan mestinya di Komisi C yang langsung kita plenokan pada saat ini. Silakan Mbak Rini. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan rancangan pokok-pokok pikiran Mukernas Gapensi tahun 2022. Di sini kami akan menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing pelaku usaha jasa konstruksi nasional dalam memasuki era globalisasi, diperlukan dukungan regulasi pemerintah yang dapat memperkuat keberadaan pelaku usaha jasa konstruksi nasional agar mampu bersaing dan siap berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur nasional. Gapensi sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan anggaran infrastruktur dalam menjalankan belanja negara yang cukup signifikan. Anggaran infrastruktur yang terus meningkat merupakan peluang sekaligus tantangan bagi penyedia jasa konstruksi nasional, khususnya anggota Gapensi, untuk dapat berperan aktif, terutama kesiapan dan kesanggupannya dalam mengerjakan pembangunan infrastruktur, termasuk kesiapan material, tenaga kerja, dan ketersediaan peralatan. Oleh karena itu, keadaan ini perlu disikapi oleh seluruh jajaran organisasi Gapensi dengan melakukan berbagai upaya dan langkah nyata yang dapat membawa pelaku usaha jasa konstruksi nasional siap dan mampu bersaing secara regional, lokal maupun global. Dalam rangka mewujudkan pelaku usaha jasa konstruksi nasional yang lebih mandiri, profesional, berkualitas, dan berdaya saing, maka melalui Mukernas Gapensi tahun 2022, Gapensi menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Romawi 1. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Diharapkan Gapensi dapat berperan aktif dan memainkan peranan yang sangat kuat di lingkungan jasa konstruksi dalam memberikan usulan-usulan kepada pemangku kebijakan jasa konstruksi agar kegiatan jasa konstruksi dapat berjalan secara kondusif khususnya di era pandemi COVID-19 dan meningkatkan kapasitas building organisasi Gapensi sesuai dengan usulan Rakorwil wilayah
Rakorwil Gapensi Wilayah Tengah serta meningkatkan kompetensi anggota Gapensi. Selain itu, berkaitan permasalahan teknis tenaga kerja konstruksi yang menjadi permasalahan utama mengenai SDM konstruksi, maka diharapkan Mukernas juga merekomendasikan kepada kementerian terkait untuk memberikan meninjau kembali, melonggarkan persyaratan dimaksud, setidaknya menjadi setiap badan usaha harus memiliki 1 TKK sebagai PJTBU dan 1 orang TKK sebagai PJSKBU untuk beberapa subklasifikasi sesuai dengan SKK yang dimiliki oleh TKK yang bersangkutan. Gimana Pak, ini sudah betul usulan dari wilayah tengah bahwasanya untuk di Mukernas ini wilayah tengah merekomendasikan agar supaya persyaratan setiap badan usaha harus memiliki TKK sebagai PJTBU dan 1 orang TKK sebagai PJTSBU untuk beberapa subklasifikasi. Gimana Pak? Pendapat? Bagaimana, setuju? 1 tenaga ke 1 SKK untuk PJTBU per subklasifikasi atau per subklasifikasi? Per kelas Pak ini Mas. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan pada saat diskusi panel untuk pokok-pokok pikiran ini mohon kita bisa susun dengan rapi Mbak Rini, karena apa? Tadi Pak Taufik dan Pak Dirjen sudah menyanggupin untuk akan menerima kita dengan parukan BPD. Jadi ini yang akan kita bawa. Jadi kalau mohon kalau memang ada pemasukan dibikin firm bener gitu ya, sehingga nanti pada saat kita delegasi kita ke sana memang ini akan kita bawa sesuai dengan amanah Mukernas. Jadi nanti kita akan berjalan atas nama keputusan Mukernas gitu ya. Silakan Mbak Rini diteruskan kalau memang ini difirmkan gitu ya. Jadi teman-teman sesuai arahan BPP, jadi nanti di dalam usulan Mukernas yang akan dibawa oleh tim kecil tadi, panjenengan mengusulkannya secara detail, gitu nggih? Kita lanjut. Romawi 2, dukungan pembiayaan untuk pelaku usaha jasa konstruksi di era pandemi. Mukernas Gapensi berpendapat bahwa dalam rangka pandemi diperlukan terobosan-terobosan untuk pembiayaan pelaku usaha jasa konstruksi. Maka diperlukan kebijakan dari pemerintah untuk menciptakan skema pembiayaan baru melalui berbagai macam lembaga bank dan non-bank milik pemerintah. Untuk itu, Gapensi melakukan pendekatan yang intensif dan sistematis dalam pemangku kebijakan di bidang pembiayaan usaha jasa konstruksi, antara lain Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kemenek BUMN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Kementerian Koperasi dan UKM, OJK, Himbara, Himpunan Bank-Bank Negara, serta pemangku kebijakan lain yang terkait. Setuju ya kalau ini ya, kita lanjut saja nggih. Gimana Mas Erwin, monggo. Mike. Kita sampai bab berapa itu Mbak Rini? Oh bab 2 ya. Bab 2 itu bukan konglomerasi itu ya, kok saya salah sebentar. Ya izin, kebetulan Pak Pimpinan, apa yang tertayang sama yang kami terima dengan yang dibacakan Bu Rini itu berbeda, makanya kita bingung. Sebentar, Pak Yanto kenapa beda nih Pak Yanto? Yang di print sama yang di website beda? Karena yang 2 itu, makanya saya juga bingung juga bolak-balik kok gak nemu gitu. Sebentar Mbak Rini. Ada something wrong ini kayaknya. Iya, rupanya yang keliru sini Pak. Izin pimpinan. Izin. Nah, ini salah yang dibacakan, ini yang salah diterima. Saya betulkan ya. Jadi untuk yang pertama tadi sudah selesai, untuk yang kedua
konglomerasi badan usaha milik negara. Mungkin gini satu-satu dulu, yang terkait dengan bab 1 dulu ya, Win ya. Bab 1, kalau yang untuk di atasnya itu kan hanya semacam background lah gitu ya. Nah kemudian yang bab 1 ada dua item pilihan, satu yang diusulkan oleh SC Mukernas gitu ya terkait dengan relaksasi, kemudian yang diusulkan oleh dari BPD Jawa Barat, Bali, Jawa Tengah dan DKI. Nah ini dulu kita selesaikan, baru nanti kemudian masuk ke kedua. Kita selesaikan dulu ya Mbak Rini yang bab 1. Oke. Jadi yang diusulkan oleh SC Mukernas BP Gapensi adalah Mukernas Gapensi mendesak kepada pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi relaksasi terhadap peraturan perundangan yang mengatur persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor PUPR dalam kurun waktu 2 tahun. Dasar pertimbangan bahwa selama pandemi COVID-19 melanda sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2021, kegiatan usaha pelaku usaha konstruksi mengalami penurunan tajam yang berpengaruh langsung terhadap perolehan penjualan tahunan, menurunkan nilai ekuitas, ketidakmampuan berinvestasi pada peralatan, serta terkendala dalam penambahan jumlah tenaga kerja. Tetap untuk itu, Mukernas Gapensi meminta pemerintah menetapkan relaksasi persyaratan kemampuan pelaku usaha jasa konstruksi terhadap penjualan tahunan dari 3 tahun menjadi 10 tahun. Terhadap ekuitas per subklasifikasi usaha menjadi ekuitas badan usaha. Terhadap tenaga kerja tetap per subklasifikasi menjadi tenaga kerja per klasifikasi, dan komitmen pemenuhan persyaratan kepemilikan peralatan dari 30 hari menjadi 1 tahun. Jadi begini Pak, ini usulan dari panitia SC sudah menyantumkan bahwa mengusulkan kepada pemerintah untuk mengadakan relaksasi terhadap PP 5 tadi, di mana usulannya sebagai berikut. Yang pertama, penjualan tahunan dari 3 tahun diusulkan menjadi 10 tahun. Terhadap ekuitas per subklasifikasi menjadi badan usaha, jadi kembali seperti dulu kayaknya kalau nggak salah ya Pak Dandung ya. Jadi tidak per sub ada neraca 300 gitu misalnya. Terhadap ekuitas per sub menjadi ekuitas badan usaha. Tenaga kerja dari per subklasifikasi menjadi tenaga tetap per klasifikasi. Dan komitmen pemenuhan persyaratan kepemilikan peralatan kemarin 30 hari, ini usulan dari SC diundur menjadi 1 tahun. Sedangkan usulan oleh BPD Jawa Barat, Bali dan DKI, Mukernas Gapensi mendesak kepada pemerintah untuk tidak memberlakukan persyaratan kemampuan usaha yang diatur dalam perundangan yang mengatur persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor PUPR dalam kurun waktu 2 tahun sebagaimana amanat keputusan Mahkamah Konstitusi. Oke, stop dulu di situ. Interupsi. Silakan. Tadi dari Jakarta, Jawa Barat. Mungkin Jakarta dulu Pak tadi yang sudah mau. Oh ya oke, sama aja. Silakan. Terima Pak. kasih pimpinan sidang. Bahwa kalau seandainya merubah aturan itu tidak akan mungkin karena peraturan pemerintah bukan merupakan kewenangan menteri untuk merubahnya. Maksud relaksasi tersebut adalah untuk penundaan. Dalam penundaan itu, untuk proses sertifikasi dikembalikan kepada Permen PU nomor 19 tahun 2014 mengenai subklasifikasi. Itu.
Dan untuk masa penundaan itu kami harap BPP untuk mendorong pemerintah untuk melakukan revisi peraturan pemerintah nomor 5 dan peraturan pemerintah nomor 14. Jadi intinya tidak mungkin menteri itu merubah atau merevisi yang namanya peraturan pemerintah. Mungkin itu, terima kasih. Saya nggak tahu ya effortnya seberapa besar gitu ya Pak untuk merevisi itu. Tapi anyway, mungkin ada pendapat yang berbeda, silahkan. Sebentar Pak Dandung, ini usulan di SC Mukernas itu sudah menyampaikan begini loh Pak. Mukernas Gapensi mendesak kepada pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi relaksasi terhadap peraturan perundangan yang mengatur perizinan berusaha berbasis risiko dalam kurun waktu 2 tahun. Jadi ini sudah disebut 2 tahun Pak. Terus seperti ini, jadi 2 tahun dasar pertimbangannya saat pandemi dan lain-lain. Yang diusulkan seperti tadi. Jadi yang kita minta adalah relaksasinya Pak ya, bukan aturannya yang diganti karena selama 2 tahun ini kan kita mengalami pandemi, sehingga pada usulan detailnya adalah 1 penjualan tahunan dari 3 tahun menjadi 10 tahun, itu item pertama. Kemudian ekuitas per sub usaha menjadi ekuitas badan usaha. Sebenarnya kalau nilai ekuitasnya gede ya bisa aja, cuma kan banyak teman-teman yang memang ekuitasnya nggak terlalu besar gitu ya. Kemudian terhadap tenaga kerja itu juga aturannya bukan per sub, kalau kan per sub ya sekarang ya, kemudian menjadi tenaga kerja per klasifikasi. Nah, namanya relaksasi tentunya ada periodenya gitu kan. Nah, pertanyaannya mau direlaksasi berapa lama gitu kan. Enggak, masalahnya begini Pak Dandung ya. Kalau menteri itu untuk merubah peraturan pemerintah yang sesuai kita usulkan itu tidak mungkin. Oke, menteri bisa mengeluarkan SE. Tapi kekuatan SE dengan peraturan pemerintah itu di bawah Pak. Makanya kami mohon itu dikembalikan, untuk proses sertifikasinya dikembalikan aja ke Permen PU nomor 19 tahun 2014 gitu kan, tentang subklasifikasi untuk relaksasi menunggu 2 tahun tersebut Pak. Terima kasih. Gimana? Silakan Pak. Masih ada lagi, silakan dari Sultra, mohon diberi mic sebelah kiri. Terima kasih pimpinan sidang atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama saya ingin mengingatkan pimpinan sidang bahwa jangan menutup, ini kan agenda Mukernas. Jangan menutup kemungkinan peluang untuk memasukkan ide-ide baru dalam rekomendasi ini Pak, pimpinan sidang. Karena kemarin yang kita bahas lewat Zoom meeting itu Mukernas. Agenda intinya hari ini Mukernas. Jadi kemungkinan saja ada isu-isu berkembang yang terbaru harus ditangkap juga pada agenda Mukernas ini. Yang pertama saya ingin garis bawahi mengenai PP nomor 5, itu kita sudah sepakati untuk kita perjuangkan di relaksasi. Kalau dikembalikan lagi saya pikir ke ke peraturan lembaga lain itu yang terdahulu, yang tahun 2014, itu tidak mungkin lagi karena sudah ada yang regulasi yang berjalan sesuai dengan subkualifikasi KLBI. Seperti tadi di awal waktu Pak Dirjen, kami juga usulkan bahwa yang pertama persyaratan peralatan tadi jangan subkualifikasi tetapi kualifikasi, karena dalam kualifikasi sub-subnya itu kadang-kadang peralatannya sama. Dan sudah disepakati tadi bahwa akan diterima usulan itu waktu ada Pak Dirjen Bina Jakon ya kalau saya tidak salah. Yang kedua kami usulkan tentang
batasan pengusaha kecil. Kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu kan 15 miliar untuk usaha kecil. Jadi kalau usaha kecil 15 miliar itu dimasuk di jasa konstruksi, itu sudah bisa membangun gedung sampai 7 lantai. Pengusaha kecil saya pikir tidak mungkin. Ya oke Pak, jadi paham. Jadi gini aja, untuk poinnya adalah yang sudah tertulis di situ. Kalau di sini kan memang ada 1, 2, 3. Di sini memang peralatan belum ada. Apakah tinggal ditambahkan persyaratan peralatan, tidak per sub juga tapi per klasifikasi gitu ya? Ya. Oke, siap. Tapi tidak pakai pemenuhan. Pakai pemenuhan selama 1 tahun maksudnya Bapak? Apa cukup peralatan? Tetap per klasifikasi Mbak, jadi bukan, kalau sekarang kan per sub. Kita Kalau usulkan yang aja. kan per sub. Kita kan usulkan saja. Ya, ke klasifikasi saja. Ya, siap. Nah, oke ya. Kemudian terkait yang kelewatan tadi apa yang pas pembahasan terkait dengan SMM dan SMAP. SMAP sama SMM. Apakah kita juga akan minta jadi kan sebenarnya secara peraturan ada 3 ya Pak Ruslan yang saya paham. 1 surat pernyataan yang berlaku setahun, kemudian 2 dokumen, 1 sertifikat. Nah kalau dokumen dan sertifikat akan berlaku selama periode SBU-nya, tapi kalau pernyataan setahun gitu kira-kira seperti itu ya. Yang dokumen pernyataan bahwa akan memenuhi SMM dan SMAP gitu kan, itu kan hanya berlaku setahun. Nah pertanyaannya, apakah itu juga akan kita masukkan usulan misalnya itu tidak perlu dipersyaratkan untuk kelas kecil gitu, SMAP dan SMM gitu, enggak gitu? Seperti itu. SMAP dihapus saja. Tapi menengah besar ya janganlah, menengah besar biarin aja lah. Pak, izin pimpinan, kalau SMAP itu karena memang kalau boleh yang SMAP itu untuk semua kualifikasi ditunda atau diberikan relaksasi 3 tahun. Lalu kalau untuk manajemen mutu mungkin karena sebagian sudah pernah ada, itu dibiarkan aja. Oke. Untuk Usulan menengah dan kami. besar itu. Hah? SMM itu untuk menengah besar. Menengah besar ya, yang kecil nggak perlu Kecil gitu tidak ada. maksudnya. Jadi kecil itu tidak ada SMAP maupun SMM Mas. Iya, untuk menengah besar maksudnya Bu Untuk Sri. menengah Bu besar, Rini. iya. Menengah besar. Iya, betul. Kalau SMAP untuk menengah besar, kalau boleh ditunda pemberlakuan syarat tersebut. Oke. Karena intinya rekomendasi, kita usulkan aja ya. Nanti pada saat kita berdialog dengan Pak Dirjen dan Pak Ketua LPJK, mohon juga support dikasih irisan yang cukup gitu ya untuk memberikan support atas argumen kita. Seperti itu ya. Oke Mbak Rini, saya pikir untuk item pertama, Pak Babang tadi mau usul? Enggak jadi. Usul Pak, jadi saya bicara-bicara dengan teman-teman yang lain, setelah kita lihat struktur pembiayaan yang diterbitkan di SK Menteri 559, itu dirasa bahwa untuk pembiayaan untuk sertifikasi maupun di LSPU sama LSP itu masih terlalu rendah. Tadi saya bicara dengan Pak Agus, lebih bagus pada saat kita minta ini pokok-pokok pikiran itu juga dimasukkan sebagai usulan bahwa agar harga itu juga jangan terlalu rendah gitu loh. Karena karena di LSP sebenarnya sudah dikasih sinyal oleh BNSP bahwa harga sertifikat yang di LSP itu sangat rendah dan dianggap oleh BNSP itu tidak mungkin jalan. Nah ini mumpung ada kesempatan dimasukkan aja bahwa revisi SK Menteri 559 itu tolong ditinjau lagi harganya. Makasih Pak Dandung. Gini aja deh Pak Bambang, bisa nggak dibikin redaksionalnya, ini usul saya Mbak Rini ya, dimasukkan di poin 5 gitu terkait dengan biaya sertifikasi baik untuk SBU maupun SKK. Jadi mohon diberikan redaksinya yang simple, kalau sebelumnya menengah itu 250, kalau ya saya nggak tahu kalau yang untuk SKK saya nggak hafal costingnya, silakan juga mohon diberikan rumusan yang clear gitu ya, supaya nanti pada saat kita ke sana juga firm gitu ya, kita mengusulkan sekian alasannya apa, yang penting dikasih reason, kalau nggak dikasih reason apa alasannya naikin, gitu kira-kira ya. Silakan Pak Bambang, mohon dibantu untuk redaksionalnya untuk dimasukkan ke item nomor 5. Silakan Mbak Rini dilanjutkan yang bab 2. Enggak, Roma B2.
konglomerasi badan usaha Ada masukan Bu sebelum masuk ke berikut? Pimpinan? Mana ya? Ada tambahan sedikit saja. Berdiri Mas, berdiri nggak kelihatan. Ya, dari Gorontalo. Kalau boleh diturunkan sedikit. Sebelum Saya pikir saya poin disuruh 2. turun, saya turun. Terus sebelum poin 2. Terus bagian sisi atasnya maksudnya. ada tambahan dari beberapa daerah. Di situ disebutkan, ya, sudah, oke. Ada kalimat terakhir ini, sebagaimana amanat keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini Mahkamah Konstitusi banyak, putusan Mahkamah Konstitusi. Saya sarankan kalau boleh, di situ nomor dan tanggal. Ini kalau supaya sebab menyebut, misalnya mau nyebut keputusan Mahkamah Konstitusi. Kalau keputusan ini banyak, hampir setiap saat. Ya. Oke Pak. Saya cuma menambahkan kalau boleh pimpinan tambahkan. Yang untuk option 2 kan kita memang tadi tidak bahas, jadi akan kita hilangkan ya. Ya, oke. Oke, makasih. Yo, makasih. Silakan Mbak Rini, dilanjut aja Mbak Rini, yang bab 2. Terima kasih. Romawi 2, konglomerasi badan usaha milik negara. Mukernas Gapensi mendesak kepada pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi yang berpihak kepada badan usaha konstruksi swasta kecil dan menengah untuk mengakhiri konglomeratisasi BUMN di sektor jasa konstruksi, sehingga yang hingga saat ini masih berlangsung dan menutup kesempatan serta peluang bagi pengusaha swasta. Hal ini terjadi pada penetapan pemenang tender tahun anggaran 2022 anak perusahaan PT Wijaya Karya Tbk, yaitu PT Wijaya Karya Beton, dimenangkan kepada proses pelelangan dengan nilai pekerjaan 17 miliar. Persoalan ini pernah disampaikan pada pemerintah saat kepengurusan Kadin Indonesia periode 2015-2021. Seketika itu pemerintah memberi tanggapan yang positif dan melakukan langkah-langkah pembenahan, bahkan memangkas anak dan cicit perusahaan BUMN. Namun nampaknya praktek pemberian proyek dari perusahaan BUMN ke anak perusahaan dengan tidak memberi kesempatan kepada swasta masih berlaku hingga sekarang. Ini kita lanjut ya Pak, ini usulan yang sangat bagus untuk mendukung kita. Oke nggih? Romawi 3, perlindungan pasar usaha. Interupsi. Nggak tahu ada yang instruksi. usulan. Silakan dari mana? Dari Jateng ya? Ini dari Jawa Tengah, Bu. Ini sebetulnya tadi saya sudah minta interupsi dari yang Romawi pertama yang implementasi undang-undang ini, Bu. Maksud saya masalah yang relaksasi tadi kan ada kekosongan gitu. Relaksasi 2 tahun. Nah, saya tadi sependapat dengan dari DKI bahwa Jawa Barat itu dikembalikan ke Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2014 karena kekosongan itu loh. Nah, kalau kosong tidak diisikan nanti kita SBU yang sudah tidak berlaku kan tidak bisa bergerak. Yang selanjutnya yang relaksasi itu saya mohon untuk usaha kecil itu perlu diperhatikan. Karena kalau menurut PP nomor 5 2021 khususnya pasal 85 itu sangat-sangat berat untuk K kecil. Padahal kalau kita hitung mayoritas 95% anggota Gapensi adalah pengusaha kecil. Nah, kalau pengusaha kecil itu tidak bisa bergerak, tidak bisa memperpanjang, alias kita tidak mempunyai pemasukan gitu. Kita tidak bisa mempunyai keuangan untuk mengelola organisasi. Nah, ini makanya syarat-syarat yang untuk usaha kecil ini benar-benar nanti mungkin Bu Rini bisa disimbolkan sekali gitu. Supaya simpel gitu loh. Iya Pak, paham. Ya, Oke, paham jadi gini aja. Bapak sekalian, kita adalah istilahnya gini Pak, kita kan penyedia jasa yang kemudian dalam salah satu dasar berata itu kan kita akan setia terhadap peraturan yang berlaku. Ini peraturan sudah ditetapkan oleh pemerintah dan harus kita jalankan. Jadi kalau ini sudah ada peraturan baru kemudian kita paksa untuk balik yang lama,
saya tidak kebayang seluruh sistem akan balik lagi, padahal kita istilahnya tinggal finish gitu ya, kita perbaiki. Nah, menurut saya kalau misalnya kita seperti itu akan fire back Pak, nanti Gapensi ngapain sih kok harus kembali ke yang sebelumnya lagi. Saya pikir pola pikir kita nggak seperti itu ya Pak ya, jadi Gapensi harus go ahead gitu ya, move on gitu ya. Tinggal bagaimana kita merekayasa diri kita sendiri untuk bisa ready, katakanlah dengan relaksasi, memberi kesempatan gitu ya, untuk kita menata, memperbaiki. Kita sudah bikin LSBU, sudah bikin LSP, bahkan kita sudah bikin Yayasan Sekolah Konstruksi Indonesia untuk mengantisipasi dan mengupgrade member kita Pak. Ini kalau usul saya seperti itu, supaya kita tidak balik lagi gitu Pak, harus dikembalikan ke sana lagi tahun 2014. Saya pikir sih kalau efektif saya, sudahlah ini peraturan sudah efektif berlaku, tinggal kita punya kemampuan yang cukup untuk mengadop itu dan beradaptasi dan mengupgrade diri kita sendiri, jadi jangan dikembalikan lagi gitu. Itu kalau pendapat saya Pak. Baik, terima kasih ya. Waktu terus berjalan. Jam 5:30. Jadi nanti ini masih ada kan tim perumus nanti Pak. Jadi kalau ada masukan-masukan, dicatat aja nanti masih ada tim perumus ya Pak ya. Nanti akan diedarkan. Jadi ini acara Mukernas ini tinggal satu masalah lagi pokok pikiran. Mungkin hari ini mau diselesaikan atau gimana? Diselesaikan aja dulu Pak. Semua kita tampung Pak. Jadi kita catat, nanti kalau yang enggak terwakili bisa pakai tertulis Pak. Silakan Bu Rini. Terima kasih. Romawi 3, perlindungan pasar usaha kecil. Mukernas Gapensi mendesak kepada pemerintah agar benar-benar melindungi pangsa pasar usaha kecil dan menengah dengan tegas melarang pengusaha jasa konstruksi pemerintah, APBN maupun APBD menetapkan paket konsolidasi dan melarang badan usaha jasa konstruksi yang memiliki subklasifikasi usaha dengan kualifikasi besar melakukan aktivitas usaha pada pasar kecil. Jadi ini berusahanya begitu, dan menengah demikian pula halnya. Badan usaha jasa konstruksi yang memiliki subklasifikasi usaha dengan kualifikasi menengah tidak melakukan aktivitas usaha pada pasar kecil. Hal ini disampaikan dengan terbitnya perizinan berusaha yang memperbolehkan badan usaha jasa konstruksi memiliki subklasifikasi dengan kualifikasi kecil, menengah, dan besar. Jadi ini Mukernas ini Gapensi juga mengusulkan yang besar tidak boleh ke menengah nggak boleh usaha yang kecil. Nek wis gede ya kerjain yang gede-gede. Nek menengah ya menengah. Nek kecil-kecil, karena ada peraturan pemerintah yang terbitnya perizinan berusaha ini memperbolehkan badan usaha jasa konstruksi memiliki subklasifikasi dengan kualifikasi kecil, menengah, dan besar. Setuju ya Pak ya ini ya berarti ya. Interupsi. Ini sangat bagus. Pimpinan sidang. Untuk dari Banten, konglomerasi badan usaha milik negara. Ini hanya kami ingin menambahkan saja. Mukernas Gapensi mendesak kepada pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi yang berpihak kepada badan usaha konstruksi swasta kecil dan menengah untuk mengakhiri konglomerasi BUMN. Kami mengusulkan beserta anak perusahaannya, termasuk yang di pasal 3. Pasal 3 juga di sini ada penambahannya, yang tadinya ada BUMN menjadi APBN, APBD. Sedangkan sekarang ini BUMN ini sudah banyak anak-anak perusahaannya mereka yang ikut di dalamnya, mereka juga SBU-nya kecil dan menengah. Nah, sudah barang tentu BUMN pasti akan memenang pemerintah, terutama yang APBN, APBD akan memenangkan mereka. Karena ada embel-embelnya di dalamnya, contoh Wika beton. Ada Wika jalan simpang yang di Serang itu Wika Serang Panimbang, bahasa dia swasta. Banyak Pak, termasuk yang di Semarang itu, yang menangnya PT Jasa Marga Maintenance.
Itu dengan 29-28 miliar mereka yang menang. Artinya mohon untuk BUMN serta anak perusahaannya juga kita mohon maaf, kita larang juga Pak. Terima kasih. Oke Pak, paham Pak. Jadi itu sudah menjadi diskusi kami juga. Nanti terima kasih atas masukannya, akan kita tambahkan ya untuk menguatkan tidak hanya BUMN, tapi juga termasuk anak, cucu, cicit, apa saya nggak tahu lah sampai. Betul Pak. Oke, terima kasih atas masukannya dari Banten. Monggo Mbak Rini dilanjutkan. Romawi 4, dukungan pembiayaan untuk pelaku usaha jasa konstruksi di era pandemi. Mukernas Gapensi berpendapat bahwa dalam suasana pandemi diperlukan terobosan-terobosan untuk pembiayaan pelaku usaha jasa konstruksi. Maka dengan ini diperlukan kebijakan pemerintah untuk menciptakan skema pembiayaan baru melalui berbagai macam lembaga bank dan non-bank milik pemerintah untuk membantu pembiayaan pelaksanaan pekerjaan proyek. Tambahan Gapensi NTT. Ye, monggo silakan. Kiri atau kanan? Kembali ke tadi yang konglomerasi. Ya. Kalau bisa ditambahkan saat ini adanya tender konsolidasi atau penggabungan paket-paket kecil menjadi paket menengah dan besar. Konglomerasi. Sebab dengan adanya penggabungan tersebut maka tentu akan terjadi konglomerasi atau monopoli pekerjaan oleh perusahaan besar, dalam hal ini BUMN atau anak BUMN. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi ini sudah rasanya pada saat Pramukernas sudah disampaikan juga dari NTT juga, itu sudah kita masukkan di bab 3, melarang penggunaan jasa konstruksi pemerintah PBN menetapkan paket konsolidasi. Sebenarnya sudah ada. Terima kasih Pak, udah diingatkan, ini menjadi menguatkan. Kemudian yang 4 masih ada tadi? Udah cukup ya? Terakhir, silakan. Nanti habis itu sebelahnya Erwin disuruh ngomong ya. Itu ada yang baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Semoga belum bosan sama DKI. Izin pimpinan, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau boleh, mumpung masih hangat, seusai Mukernas ini, tadi saya sudah ngomong secara informal dengan Ketum dan Sekjen, kita bentuk tim kecil yang terdiri dari BPD dan juga BPP untuk merumuskan rekomendasi Mukernas ini agar bisa hari Senin nyampe ke meja Menteri, gitu. Jadi belum masuk angin nih Pak, gitu. Dan tadi saya juga minta kepada panitia, kalau bisa rekaman sambutan Pak Menteri tadi dibikin short clip yang ketika ada kalimat relaksasi tersebut, supaya menjadi lampiran. Hal yang kedua Pak, mungkin tadi menjadi usulan untuk relaksasi adalah bagaimana cara kita mensiasati agar penerimaan KTA itu bisa juga dilaksanakan setiap tahun. Karena dengan masa berlaku SBU yang 3 tahun, pada tahun kedua ketiga, kami berpikir bagaimana cara kita menarik KTA dari anggota. Nah, konkret yang kami usulkan agar nanti pada saat usulan kita ke Pak Menteri, juga kita sampaikan satu poin tambahan, yakni kewajiban untuk melunasi keanggotaan asosiasi sebagai setiap tahun sebagai bentuk komitmen dari badan usaha. Itu Pak, demikian Pak, terima kasih. Ya, makasih Pak Erwin. Jadi gini, saya pikir itu sudah menjadi bahan termasuk tadi beberapa konfirmasi ya pada saat kita diskusi panel. Tadi saya pikir diskusi panel banyak hal-hal yang kemudian kita konklusi ya kalau kita tembak gitu enak, nanti rekamannya kalau macam-macam kita puter aja gitu kan. Kan sudah dari makan dari Pak Basuki, dari Bahlil, termasuk tadi dengan Pak Taufik, dengan Pak Dirjen, jadi itu akan menjadi bekal kita juga Pak Erwin, nanti akan kita rapikan gitu ya. Jadi pada saat mau audiensi kita puter aja dulu. Ini loh diskusi kita, inilah pernyataan Pak Menteri, sehingga tidak ada kata
Tidak, karena apa? Sudah dikonfirm kok oleh yang bersangkutan, tinggal detailing aja. Terima kasih. Kemudian mohon izin Mbak Rini melanjutkan untuk terhadap usulan Pak Erwin. Insya Allah nanti akan segera kita bentuk tim rumus, mumpung masih anget. Semoga minggu depan ya sudah bisa kita lakukan. Karena kalau nunda-nunda lagi sudah nggak panas lagi, tidak momentumnya hilang gitu ya. Semoga dalam waktu Senin atau Selasa kita akan mengundang lagi, kita akan mengundang seluruh BPD perwakilan, kemudian nanti akan kita kumpulkan, kita bikin tim perumus, kita kecil, kemudian kita rapikan redaksionalnya. Sebentar Pak Didi, sebentar. Kemudian kita akan beraudiensi, kita harapkan teman-teman yang nanti berkeinginan untuk menyampaikan langsung bisa bergabung dengan BBP. Ketua OC silahkan. Aduh, Bapak lihatnya jangan aneh-aneh dong. Enggak, maksudnya terima kasih deh ya. Nah gitu. Saya usulkan untuk tim perumus itu malam ini aja Pak. Malam ini aja, jadi mungkin dari Sumatera siapa yang mewakili, dari Jawa siapa yang mewakili, dari Kalimantan siapa yang mewakili, Sulawesi. Gimana, setuju nggak? Setuju ya? Gini aja. Kalau nggak setuju, marahan loh sama ketua OC. Gini aja, yang berkenan dan siap menjadi tim perumus dan akan menghadap ke Ketua LPJK dan Pak Dirjen dari BPD silahkan angkat tangan, kita daftar supaya punya komitmen dilihat orang banyak. Baik. Silahkan yang berkenan untuk menjadi tim perumus dan menyampaikan. Pak Dandung, saya informasikan lagi sekali lagi, tadi saya bicara dengan Pak Yuda, Dirjen Binakon, hari Senin kita udah menghadap ke dia. Jadi malam ini kita rumuskan, hari Senin sudah langsung ketemu. Terima kasih. Saya Senin sepedaan dulu Pak. Iya Pak urus ya, kita 50 kilo dulu Pak. Langsung disuruh ngadep Pak Yuda lagi nih. Oke, silakan yang berkenan nanti pada saat break kita bisa konsolidasi untuk merapikan rekomendasi. Silakan Raisen yang berkenan. DKI, Papua berkenan. Papua, DKI, Jabar, Papua, tapi nanti bersedia datang ke Jakarta Pak ya, atas biaya sendiri tapi. Senin. Jadi nggak pulang dulu dong. Oke ya, nanti setelah ini, setelah penutupan mungkin ya, kita berkonsolidasi sebentar untuk menentukan langkah apa yang kita lakukan. Cukup ya? Cukup, silakan dari ini kita lanjutkan untuk selanjutnya. Cukup langsung. Sudah gak ada, saya bacakan keputusannya. Saya bacakan, nanti Pak Pimpinan Sidang akan ngetok. Ketetapan Musyawarah Kerja Nasional Gapensi nomor 07 Mukernas Gapensi 2022 tentang pokok-pokok pikiran. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Kerja Nasional Gapensi tahun 2022 di Jakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Hasil Komisi C pokok-pokok pikiran yang telah disempurnakan sebagaimana terlampir menjadi ketetapan Mukernas Gapensi tahun 2022. 2. Menugaskan kepada Badan Pengurus Pusat Gapensi Masa Bakti 2019-2024 untuk menjabarkan dan melaksanakan ketetapan tersebut. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2022. Musyawarah Kerja Nasional Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia pimpinan sidang tetap ditandatangani oleh Ketua Baskoro Effendi, Wakil Ketua Dandung Sri Harninto, Sekretaris Hasrat Lukman, Anggota Ruslan Rifai, Anggota Sri Stiorini. Terima kasih, silakan diputuskan Pak Ketua. Baik, terima kasih, setuju? Baik, demikian usai sudah seluruh rangkaian acara Mukernas. Terima kasih atas perhatiannya. Masih nanti malam acara penutupan, tapi acara sidang paripurna ini kita akhiri sampai di sini. Bunga selasih, bunga flamboyan, hari terang, tolong petikkan. Terima kasih atas segala perhatian. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sedikit 1 menit. Tambahan 1 menit dari Gorontalo. Sudah saya tutup. Langit sore, udara basah. 1 menit ya.
angin menerpa di Bukit Batu. Selamat sore, selamat berpisah. Begini. Sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waduh, saya kaget ya, Pak Baskoro. Saya takut pecah ini, Pak, ini. Kita foto dulu. Nanti untuk tim perumus, Pak Agus Gendro, mohon juga nanti kami disupervisi untuk memberikan rumusan ya, Pak Agus Gendro sebagai Wakil Ketua LPJK. Bapak Ibu sekalian, kita foto dulu pimpinan sidang. Kemudian mohon berkumpul lagi untuk acara laporan hasil Mukernas yang akan kita sampaikan kepada forum dan kepada Ketua Umum, yang insya Allah nanti Pak Arsyad Rashid, Ketua Umum Kadin akan hadir pada saat penutupan. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu sekalian sudah berada di sini kembali jam berapa Pak Zakir? 7:30? Hah? Jam 7? Ini udah, jam 7? Oke, jam 7, makan udah tersedia, makan, sholat, kemudian jam 7 udah ada sini untuk kita adakan penutupan supaya tidak terlalu larut selesainya. Terima kasih, sekali saya ingatkan teman-teman sekalian, jam 7 sudah ada di sidang pleno lagi untuk acara penutupan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa makan malam, kemudian BPD untuk menyiapkan vokalisnya juga untuk ini malamnya. Itu yang terpenting itu. Vokalis serta saweran itu perlu, ya. Jadi BPD malam ini penutupan untuk menyiapkan vokalis karena akan dipanggil satu-satu. Baik. Utamanya buat Bali dan DKI. Welcome to Geoforce Indonesia, a geosynthetics engineering-based company. Geoforce Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang rekayasa geosintetik. Perusahaan kami tumbuh secara cepat menjadi sebuah perusahaan spesialis pada perkuatan tanah. Percayakan kami sebagai solusi atas permasalahan perbaikan tanah Anda. Mortindo menghadirkan produk-produk premium yang menjadi solusi praktis untuk konsumen. M220 Acian Plasteran, M200, mortar pasangan bata ringan, M210 atau mortar pasangan bata dan plester, M510, pelapis kedap air 2 komponen, M250 atau perekat keramik dinding dan lantai. Mortindo, semen instan.
The energy and minerals sectors are experiencing significant times, and the willingness to embrace and ability to harness change will become crucial factors to continuously move forward. Here at Petrosi, embracing this change is exactly what we continue to do. Established in 1972, Petrosi has been listed on the Indonesian Stock Exchange since 1990 and is now recognized as one of Indonesia's leading contractors that serve the mineral resources, infrastructure and oil and gas industries. In carrying out our operations, we're supported by our main shareholder, ET Indica Energy TB. Petrosi is no stranger to innovation. Our continuous improvement program and portfolio balancing strategy has enabled us to navigate through sea changes within the industry and to continue to thrive throughout the years. In order to further improve our corporate performance, we are continuously enhancing our operational excellence, while always being very disciplined in implementing good governance across all elements of the company. Going forward, Petrosi will continue to transform and embrace change in order to successfully provide enabling solutions for our clients, thus creating value for the shareholders and also help create a better Indonesia. Sebuah karya tidak akan terrealisasi begitu saja. Apalagi kita hidup di negeri kepulauan terbesar di dunia. Beragam budaya dan banyak perbedaan bukan sesuatu yang mudah untuk disatukan. Bekerja secara profesional tidaklah cukup. Butuh lebih dari itu. Lebih dari apa yang kita miliki saat ini. Lebih dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Ini bukan mimpi. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk maju dengan karya bermutu. Kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Ya, bangsa Indonesia. Bangsa yang begitu besar. Bangsa yang terlahir dengan daya juang yang tinggi. Bangsa
bangsa yang tidak pernah menyerah dan tidak ada kata lelah. Menjadi besar bukanlah pilihan, tapi merupakan tujuan. Tujuan yang membawa kami terus meningkatkan kemampuan, beradaptasi pada setiap perubahan, merencanakan dan mengevaluasi tanpa henti. Bersama Waskita, membangun Indonesia. Imagine a world without color. How would you express yourself? Tell your story. Color is all around us. It's used to brighten things up and make them beautiful. You can paint something to make a fresh start, to forget the past, or to preserve it. You paint to color and to protect. And when you paint, chances are you'll run into us. Because we've been setting the standard in colour and protection for more than 200 years. We're right there when you need us. Whether you're painting a single wall, coating a complete building, or transforming an entire city. Our products also keep transport moving and the wheels of industry turning. We even protect the things you hold in your hand. And we do it because we believe in the power of paint. It can energize communities and transform people's lives. That's why we use our expertise to inspire designers and architects and to help them shape the world that we live in. And if you think paint is just paint, think again. Our products can clean the air, reduce fuel consumption, withstand extreme temperatures, even cope with the conditions on Mars. Now we're going even further. We're working with visionaries across the globe to accelerate our innovation, all because we want to make a difference, big and small. How do we describe ourselves? Well, we like to say we've got a passion for paint. It's been part of our story since 1792. How will we be part of your story?